wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Marni selaku dosen pengampu mata kuliah teori PAO dan tak lupa teman-teman semuanya, Alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, yang itu patut kita syukuri, yang masih bisa menjalankan kegiatan perkuliahan secara daring. Langsung saja untuk menyingkat waktu, pada pagi hari ini saya mengambil tema tentang PAUD versi teori John Bowlby dan Erik Erikson. Namun nanti kita bersama bisa sharing di sini yang nanti akan diberi penguatan oleh Prof. Magni. Oke, terkait dengan teori PAUD, bahwasanya pendidikan anak usia dini itu ada yang menyebutkan rentang usia 0 sampai 6 tahun, ada juga versi yang lain 0 sampai 8 tahun, akan tetapi di sini keywordnya adalah anak usia dini, di mana anak mengalami periodisasi yang sangat menentukan untuk periode dewasanya. Anak usia dini itu sangat unik sekali, baik secara pertumbuhan maupun perkembangan itu antar anak tidak bisa disamakan laju perkembangan dan pertumbuhan itu, baik secara sosial, emosional, fisik, motorik, kognitif, bahasa, seni, dan moral agamanya. Pada kesempatan kali ini saya fokus kepada teori Bowlby dan Erik Erikson, di mana kedua tokoh ini keywordnya atau titik garis besarnya terkait dengan perkembangan sosial anak. Yang pertama kali, pola relasi di sini, jadi Bowlby maupun Erik Erikson, kalau Bowlby ini cenderung terkait dengan kelekatan yang mengarah atau yang akan membawa kepada perilaku sosial. Kalau untuk Erik Erikson di sini adalah psikososial yang diawali dari atau yang didasari dari emosi dari si anak itu tersendiri. Pola relasi antara orang tua dan anak di masa bayi dan sampai kepada masa kanak-kanak ini akan sangat menentukan pola kepribadiannya. Relasi antar pribadi pada anak dan pada masa dewasa. Relasi tersebut ini akan merupakan relasi tersebut tadi yang sudah saya sampaikan ini sebagai sumber emosional dan sumber kognitif yang nantinya akan bisa memberi kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi baik di lingkungan maupun di kehidupan sosialnya. Ini. Jadi pola relasi itu adalah sebagai sumber emosional dan kognitif, di mana bentar. Kedap ini mengganggu. Yang akan dapat menentukan baik ini di lingkungan sosial maupun di kehidupan sosial si anak itu tersendiri. Relasi awal ini terbentuk, ini tidak langsung pada masa kanak-kanak atau dewasa, tapi dimulai sejak anak lahir ke dunia, berarti pada masa pranatal saat anak berada dalam janin kandungan si ibu. Jelas sekali di dalam janin ini pola relasi itu sudah terbentuk. Terbentuknya melalui apa? Bukan berarti saat ibu mengalami masa pranatal itu tersendiri atau hamil, itu tidak ada unsur atau efek yang memengaruhi pada si janin, bukan berarti. Justru di awal masa pranatal ini juga relasi itu bisa terbentuk dari masa tersebut. Bisa diawali dengan adanya komunikasi antara sang ibu dengan si janin, ataupun
komunikasi yang diberikan oleh di luar sang ibu, misalkan ayah berkomunikasi dengan cara mengelus-elus perut ibu dan lain sebagainya, secara otomatis ini nanti akan berpengaruh gitu. Jadi relasi itu akan berpengaruh saat masa janin, tidak hanya langsung pada masa kanak-kanak ataupun terbentuk pada dewasa awal. Jadi ketika kita komunikasi secara tidak langsung, nanti si bayi itu akan merespon, baik melalui respon tersebut akan diberikan melalui wujud getaran atau tendangan ataupun mungkin senut-senut seperti itu. Jadi dulu waktu saya hamil itu pernah mencoba ini hal relasi, jadi dari sisi komunikatif misalkan pas saat itu saya pernah baik anak satu kedua itu mengajak komunikasi, misalkan baik dari segala sisi lah waktu kita diajak bekerja dan ataupun di rumah, misalkan kita Dedek kok diam lagi apa, secara otomatis itu bayi akan memberikan respon. Responnya itu berbagai macam rasanya. Tentunya teman-teman di sini sudah mengalami ya. Jadi terkait hal itu, terus dimulai sejak anak lahir ke dunia, bahkan sebetulnya dimulai sejak janin berada dalam kandungan. Apalagi janin berada dalam kandungan sampai nanti anak lahir, itu relasi awal, respon-respon ini sangat menentukan sekali, apalagi 30. Jadi bayi lahir itu ada masa kritis, yaitu 12 jam pertama setelah anak dilahirkan. Di sini berdasarkan penelitian Kaul, bahwasanya 30 menit di 1 jam pertama itu akan memberikan pengalaman mendasar buat sang anak. Pengalaman yang mendasar yaitu salah satunya stimulasi yang diberikan adalah melalui IMD, inisiasi menyusui dini, di mana setelah anak lahir, anak langsung ditaruh di atas dada sang ibu. Gunanya apa? Bukan berarti hanya selain merangsang air susu ibu, di situ ada kelekatan yang terbentuk sejak anak lahir. Kelekatan secara emosional di sini nanti akan menentukan keberlangsungan bagaimana sosial anak itu tersendiri. Karena apa? Dengan kegiatan atau dengan stimulasi IMD itu tersendiri, di situ nilai-nilai sosialnya itu sudah mulai terbentuk, bagaimana anak beradaptasi di lingkungan dunia luar yang tadinya anak berada di dalam janin ibu rahim, di mana di dalam rahim itu anak bebas bergerak melalui bisa bermain dengan plasentanya, ya, bebas bergerak, berenang ke sana kemari. Dengan adanya air ketuban dan plasenta setelah anak lahir, anak beradaptasi dengan mungkin suhu, bisa jadi terus saat ditaruh di dada ibu, proses IMD itu bagaimana anak merasakan bagaimana, oh ini suhu di atas dada ibu saya gitu ya, sampai nanti anak merangsang kepada mencari puting sang ibu, sehingga anak itu akan mengenyut puting payudara ibu. Dari proses relasi awal itu tersendiri, mulai dari janin sampai kepada anak itu tersendiri. Hubungan kelekatan berkembang melalui pengalaman bayi dengan ini masa kritis bayi tadi ya, 12 jam pertama setelah dilahirkan sampai nanti proses IMD itu tersendiri akan terbentuk. Hubungan atau korelasi kelekatan atau attachment berkembang melalui pengalaman bayi dengan pengasuh di tahun awal kehidupannya. Perkembangan kelekatan tersebut sangat dipengaruhi oleh kepekaan ibu dalam memberikan respon atau sinyal yang diberikan sang bayi. Jadi di sini bagaimana sang bayi memberikan sinyal-sinyal kepada sang ibu, apakah respon sang ibu itu sergap ataukah kebalikannya tidak tangkap terhadap sinyal yang diberikan sang bayi, gitu ya. Jadi tentunya ini adalah kelekatan yang terbentuk menurut Bowlby ini, justru ini ya berada pada sang ibu.
3% itu terletak pada sang ibu, 33% itu ayah, dan sisanya itu adalah kelekatan yang diberikan atau yang ditimbulkan dari alternatif atau mungkin di luar dari ibu dan ayah. Alternatif bisa jadi nenek, bisa jadi kakek, paman, ataupun lingkungan sosial itu. Jadi ketika sang bayi memberikan sinyal, ketika ibu tidak respon atau tidak tanggap, itu pun akan berpengaruh keberlangsungannya. Hubungan yang dibina akan bertahap, jadi hubungan terkait dengan kelekatan ini akan bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman walaupun figur lekatnya itu terkadang tidak tampak. Akan tetapi di sini ketika anak sudah nyaman, bahagia, ataupun sudah ibu ini sudah ibaratnya sangat masuk ke hati anak, itu ketika ibunya leno sedikit atau mungkin pergi sedikit, anak ini merasa cemas gitu. Anak merasa cemas karena unsur kelekatannya itu sudah masuk kepada diri anak sampai kepada hati anak itu tersendiri. Jadi ini tadi ketika korelasi bagaimana nanti pengasuhan utama ini primary pengasuhan utama yang diberikan dalam lingkungan keluarga ini nanti akan menimbulkan efek pengaruh terhadap emosional sampai setelah rasa aman afeksinya itu afeksinya itu sudah masuk terinternalisasi dengan baik sehingga ketika figur lekatnya kok misalkan sedikit pergi aja, misalkan ibu pergi ke dapur, anak itu secara otomatis sudah cemas, dia akan merangkak gitu ya, ketika sudah usia 3 tahun akan mencari figur lekatnya tersebut. Ini biografi John Bowlby dan kontribusinya. Saya tidak akan menjelaskan John Bowlby itu siapa sama silsilah pendidikan beliau, di makalah sudah ada. Jadi secara singkat saja, John Bowlby ini adalah seorang psikolog dan psikoanalisis Inggris yang percaya bahwa keterikatan anak usia dini ini memainkan peran penting dalam perkembangan dan fungsi mental selanjutnya. Karyanya bersama dengan karya psikolog ini selalu partneran ya, Mary Ainsworth berkontribusi pada pengembangan teori keterikatan atau kelekatan atau attachment. Bowlby percaya bahwa anak dilahirkan dengan kecenderungan yang terprogram secara biologis. Jelas ini masa pranatal tadi, waktu anak masih berada dalam janin ibu, untuk mencari dan tetap dekat dengan figur keterikatan atau attachment ini. Hal ini dapat memberikan pengasuhan dan kenyamanan, tetapi juga membantu kelangsungan hidup anak. Teori John Bowlby ini jelas banget ya. Jadi ini betapa pentingnya terhadap bagaimana pendidikan dalam keluarga itu tersendiri. Jadi pendidikan dalam keluarga itu tersendiri adalah pendidikan yang pertama dan utama, yaitu lagi-lagi terletak pada siapa yang pertama adalah ibu. Selain itu ada unsur keluarga inti, ayah dan lain-lain. Jadi ini bisa dikorelasikan terkait dengan mungkin kalau kita melihat pendapat John Bowlby terkait dengan pendidikan dalam keluarga, apalagi jelas sekali ya yang sering kita bahas itu ayat atau hadis ya, lupa itu yang kullu mauludin yuladu alal fitrah al ayah, itu jelas sekali bahwasanya di situ pendidikan keluarga yang pertama dan utama sebagai penentu baik dari segala sisi. Akan tetapi John Bowlby ini fokus kepada unsur sosialnya yang diawali dari adanya attachment sejak anak dalam janin kandungan ibu. Fase-fase kelekatan di sini yang pertama ada fase 1 di mana sejak anak lahir
Sejak anak lahir sampai usia 3 bulan, fase 1 ini adanya penyataan respon tak terpilah kepada manusia. Selama bulan pertama di awal hidupnya, ini bayi menunjukkan beragam jenis respon kepada orang sekitarnya dengan cara yang sama. Bayi tersenyum pada semua orang, bahkan dengan mata tertutup pun bayi menunjukkan respon yang sama terhadap semua orang. Senyuman tersebut dapat mendekatkan kemelekatan atau kelekatan dengan pengasuhnya. Setelah tersenyum, mereka mulai melanjutkan dengan langkah selanjutnya adalah berceloteh atau babbling ya nama lainnya. Celotehan bayi dan senyuman. Senyuman bayi tersebut adalah pemicu sosial yang berfungsi mempertahankan figur ibu dalam kedekatan dengan bayi dengan menunjukkan interaksi di antara mereka. Bagaimana sang ibu ketika memberikan sebuah stimulasi, kebalik dulu, ketika bagaimana si bayi memberikan senyuman atau sebuah babbling, celotehan tertentu, bagaimana respon ibu sampai selanjutnya mungkin ada interaksi kalau mungkin orang dewasa tanya jawab, tapi kalau untuk di masa fase 1 ini memang cenderungnya kita lebih mengenalnya masa babbling ya, ngoceh, bla gitu. Dari ocehan atau dari babblingan sang bayi itu tersendiri, itu memiliki makna. Jadi maknanya di situ ada respon, sinyal antara kedua belah pihak, adalah interaksi yang searah itu tersendiri. Dari interaksi searah itu, disitulah pemicu adanya unsur sosial yang pertama di fase 1. Fase yang kedua, ini usia atau tahap yang kedua usia 3-6 bulan, di mana sering disebut adanya fase fokus pada orang-orang yang dikenal. Pada fase ini, bayi mulai membatasi senyumannya pada orang yang dikenalnya saja. 3-6 bulan sudah mulai mungkin secara visualnya sudah tampak ya, sudah bisa membedakan, oh ini ada orang asing, maksudnya oh ini bukan ibu saya, oh ini ayah saya, oh ini saudara saya yang sekiranya bahasa saya orang asing itu bukan keluarga inti. Jadi karena dengan lengkapnya atau dengan bertambahnya fungsi indera sang anak di sini akan membawa kepada ini tahap fase kedua ini. Selain dengan membatasi semuanya kepada orang yang dikenal saja, ketika melihat wajah yang tidak dikenalnya tadi, mereka hanya diam saja karena mungkin bagi si bayi kok asing ya, saya baru lihat gitu ya. Celotehan dan tangisan hanya bisa didiamkan oleh orang yang dikenalnya saja. Iya, karena pada fase 1 ini memang figur lekatnya adalah sang ibu dan keluarga inti itu. Bayi tampaknya hanya mengembangkan kemelekatan yang paling kuat pada orang yang paling sigap dengan sinyal mereka dan terlibat dengan interaksi yang menyenangkan. Jadi pada fase kedua ini, figur lekat yang mendominasi pada fase kedua ini adalah figur lekat yang sergap atau tanggap dalam memberikan sinyal sang anak. Ketika pada fase 2 ini kok sang ibu dari mungkin tetap dipengaruhi dari fase 1 ya, apalagi ke fase 2, anak sudah secara fungsi indrawi, secara fungsi panca indera semuanya ini sudah lengkap diberikan oleh Allah gitu ya. Jadi apalagi fase lekat ini ketika beliau atau fase lekatnya tidak tanggap, pasti ini tidak akan terbentuk sebuah attachment sehingga sosialnya itu juga akan tidak berpengaruh. Jadi fase 2 ini keywordnya atau yang digarisbawahi pada di sini. Ketika orang tua atau orang dewasa tidak memberikan sigap dengan atau sigap dan sinyal yang cepat, di sini tidak akan
Dan yang tidak terlibat, apalagi tidak tanggap, pasti tidak terlibat ya. Di sini tidak akan membawa dampak kepada interaksi yang menyenangkan, sehingga dari interaksi yang tidak menyenangkan, unsur sosialnya ini tidak akan terbentuk dengan baik kelekatannya. Yang selanjutnya adalah fase ketiga, yaitu usia 6 sampai kebalik ya, 3 tahun sampai 3 tahun sampai 6, keliru saya. Di mana terkenal dengan di tahap ini adalah kelekatan yang inten, dan pencarian kedekatan yang aktif. Ini 6 bulan sampai 3 tahun. Pada fase 6 bulan ini, kemelekatan bayi pada orang tertentu menjadi semakin intens dan eksklusif. Hal tersebut terlihat saat figur ibu meninggalkan ruangan sang bayi atau meninggalkan sebentar saja gitu ya, akan menangis keras dan memperlihatkan kecemasan terhadap perpisahan itu, padahal ditinggal sebentar naruh piring misalkan, itu bayi sudah cemas gitu. Ketika ibunya kembali dan berada di pelukan ibunya, maka bayi akan membalas memeluk ibunya dengan senyuman bahagia. Alhamdulillah gitu ya, figur lekatnya udah ada lagi seperti itu. Pada usia 7 bulan, bayi menunjukkan ketakutan pada orang asing. Hal tersebut dengan tangisan yang keras ketika melihat orang asing saat bayi sudah bisa merayap sekitar usia 8 bulan. Sang bayi mulai mengikuti orang tua yang berjalan meninggalkannya. Misalkan ibunya pamit ke kamar mandi belet pipis, ya itulah ketika menjadi figur lekat dimanapun bayi itu akan mengikutinya ya. Jadi ngefan banget kepada sang ibu, kemanapun ya akan ditunggu. Ibu pun pipis mungkin sudah ada di depan pintu kamar mandi. Itu juga benar sekali itu. Fase yang keempat atau tahap yang keempat, usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak ya, sekitar 7 tahun ya. Di sini dikenal dengan adanya fase tingkah laku dan persahabatan. Sebelum menginjak usia 3 tahun, anak hanya berkonsentrasi pada kebutuhan diri sendiri untuk mempertahankan kedekatan, kelekatan tertentu pada pengasuh orang tua atau figur lekatnya itu tadi. Mereka belum bisa memahami rencana atau tujuan pengasuhannya. Menginjak usia 3 tahun mulai bisa memahami rencana dan membayangkan apa yang dia lakukan saat orang tuanya pergi, sehingga mulai bertindak seperti rekan atau teman di dalam hubungan dengan orang tuanya. Jadi sudah tidak lagi si bayi merangkak ngetut ke sang ibu di kamar mandi, sudah ada di depan pintu. Pola atau gaya attachment di sini ada 3 pola itu menurut Bowlby. Yang pertama adalah pola aman, secure attachment, di mana pola aman ini terbentuk dari interaksi antara orang tua dan anak. Anak merasa percaya terhadap ibu sebagai figur lekat yang selalu siap mendampingi, yang selalu ada. Dan di sini juga adanya sensitivitas dan responsif, penuh cinta dan kasih sayang ketika anak mencari perlindungan dan kenyamanan, dan selalu menolong atau membantunya dalam menghadapi situasi yang mengancam atau menakutkan. Jadi ini pola aman ya. Jadi figur lekat ini selalu menjadi dewa penolong lah, bahasanya seperti itu. Anak yang mempunyai pola ini percaya adanya responsivitas dan kesediaan orang tua bagi mereka ya. Jadi dewa penolong itu selalu ada gitu ya ketika anak dalam mengalami situasi apapun. Ibu yang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan bayinya akan menciptakan anak yang memiliki kelekatan aman. Pola yang kedua adalah pola melawan atau ambivalent, atau nama lainnya adalah resistant attachment.
Pola ambivalen ini terbentuk dari interaksi antara orang tua dan anak, di mana anak merasa tidak pasti bahwa ibunya itu selalu ada dan responsif atau sergap atau cepat membantu. Sang ibu itu cepat datang kepadanya pada saat membutuhkan mereka. Akibatnya, anak mudah mengalami kecemasan untuk berpisah. Kecenderungannya adalah adanya ketergantungan, menuntut perhatian, cemas dalam bereksplorasi dalam lingkungannya, karena figur lekatnya ini tidak selalu responsif, jadi terkadang tidak selalu responsif, ini masuk kepada pola yang kedua, pola ambivalent. Pola yang ketiga adalah pola menghindar atau avoidant attachment. Pola kelekatan yang terjadi di mana pola yang ketiga ini orang tua selalu menghindar dari anak, yang mengakibatkan anak melakukan penolakan juga terhadap orang tuanya. Iya jelas ya, jadi figur lekatnya ini selalu menghindar, pasti mengakibatkan si bayi atau si anak itu juga akan mengalami penghindaran. Dan efeknya pada pola yang ketiga ini, anak tidak memiliki kepercayaan diri karena ketika mencari kasih sayang tidak direspon atau bahkan ditolak. Anak cenderung memenuhi kebutuhan akan afeksi sendiri tanpa bantuan orang tua. Jadi Bowlby ini, beliau tuh tertarik. Jadi pengalamannya adalah Bowlby ini mengamati yang bermula dari Bowlby mengamati anak-anak yang berada di panti asuhan, yang notabene-nya jauh dari keluarga inti orang tua atau ibu. Diamati bagaimana perkembangan sosialnya sampai Bowlby masih belum puas. Terus Bowlby tersebut membandingkan dengan adanya pola pengasuhan yang ada pada keluarga inti yang intens. Akan tetapi di sini, ternyata keputusan atau hasil penelitian itu tersendiri tidak cukup secara kasat mata sampai seperti itu. Kita harus tahu lebih detail, mulai dari masa janin sampai di itu relasi-relasi yang awal itu tadi. Akhirnya Bowlby mencetuskan sebuah tanggapan atau teori yang terkait dengan attachment sebagaimana hal tersebut itu. Yang selanjutnya, tokoh yang selanjutnya yang saya ambil adalah Erikson. Tokoh Erik Erikson ini, lagi-lagi saya nggak akan membacakan biodata beliau secara lengkap atau biografi secara lengkap di mana beliau sekolah dan lain sebagainya. Yang jelas ini Erik Erikson ini tokoh psikososial yang diawali dari pengembangan tokoh Freud. Erik Erikson ini sejak lahir ini tidak punya ayah karena orang tuanya telah berpisah sehingga dibesarkan oleh ibunya, berarti orang tua tunggal. Mereka pindah, lalu ibunya menikah lagi yang berkebangsaan Jerman. Saat itu, usia 3 tahun, Erikson pada awal remaja ia mengetahui bahwa nama sisipannya diberikan oleh ayah angkatnya atau ayah tirinya. Kalau untuk terkait dengan Erik Erikson, ini teorinya lebih dikenal dengan teori of psychosocial development, di mana perkembangan sosial, psikososial itu adalah perkembangan yang berkaitan perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam berbagai individu berinteraksi dengan orang lain. Erikson ini percaya bahwa setiap tingkat seorang akan mengalami konflik atau krisis yang menjadi titik balik dalam setiap perkembangannya.
Menurut pendapatnya, konflik ini berpusat pada perkembangan kualitas psikologi atau kegagalan dalam pengembangan kualitas tersebut. Selama masa ini, potensi pertumbuhan pribadi meningkat sejalan potensi kegagalannya pula. Jadi, kalau untuk psikososial, kalau untuk psikososial atau kepribadian, sedangkan menurut kajian Islam, di mana di sini adanya integrasi sistem kolbu, akal, dan nafsu manusia yang dapat menimbulkan tingkah laku. Kalau untuk secara kajian psikososial atau psikologi secara umum ini adanya faktor emosional ya yang diawali dari adanya ego itu tersendiri. Tapi sedangkan menurut kajian Islam, kepribadian atau psikososial itu terintegrasi antara kolbu, akal, dan nafsu manusia yang dapat menimbulkan sebuah perilaku. Di mana aspek nafsani yang dimiliki oleh ketiga manusia, tiga daya itu, kolbu yang pertama, di mana kolbu itu tersendiri sebagai aspek supra kesadaran manusia yang dapat memiliki emosi atau rasa. Jadi secara kajian Islam, emosi atau rasa masuk kepada daya kolbu. Daya yang kedua adalah akal atau fitrah insaniyah. Aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognitif atau cipta. Ini masuk kepada akal atau fitrah insaniyah. Daya atau sistem yang dimiliki manusia yang selanjutnya adalah nafsu. Sebagai aspek pra atau bawah sadar manusia yang memiliki daya konasi atau karsa. Namun, dari ketiga hal itu tersendiri menurut kajian Islam, dari sudut fungsinya bahwasanya kepribadian manusia itu merupakan integrasi dari daya emosi, kognisi, maupun konasinya. Perkembangan sosial yang menurut Freud ini tersendiri bahwasanya ini terbentuk dari atau mungkin dipengaruhi dari berbagai macam unsur. Yang pertama ada unsur orang dewasa. Ini orang dewasa itu baik keluarga inti orang tua ibu. Ini yang pertama, pendidikan pertama dan utama. Yang selanjutnya bisa dipengaruhi oleh teman sebayanya, baik teman sebaya di lingkungan sekolah formal maupun di masyarakat. Dan masyarakat itu pun tersendiri ini juga bervariasi ya yang dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan psikososial sang anak, bahkan kepada sang guru itu sendiri. Makanya di sini diperlukan sebuah pendidikan anak usia dini supaya nantinya ketika lembaga pendidikan formal itu bisa membantu bagaimana melejitkan atau mengoptimalkan setiap perkembangan yang dimiliki oleh anak usia dini itu tersendiri. Jadi perkembangan psikososial anak ini terbentuk mulai dari lingkungan keluarga, ya jelas pertama dan utama. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial pun ini juga masih ada sub-sub atau unsur-unsur yang lain. Gitu. Bahkan bisa jadi lingkungan masyarakat pun juga akan memberikan dampak ini ya terhadap psikososial anak itu tersendiri. Sedangkan selanjutnya adalah tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama itu adalah tahapan yang pertama di sini terkenal dengan trust and mistrust. Percaya vs tidak percaya, di mana masa ini atau tahapan ini rentang usianya dialami pada 0 sampai 1 tahun. Bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan. Jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya di masa trust and mistrust ini, sang anak akan mengembangkan kemampuannya untuk dapat mempercayai dan dapat mengembangkan asanya. Ini pada tahap pertama. Tahap kedua menurut Erikson itu
autonomi vs SEM atau kemandirian vs rasa malu, di mana ini berada pada rentang usia 2-3 tahun. Anak akan belajar dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkan untuk mengontrol keinginan atau impuls, itu keinginan, namun tidak dengan perlakuan yang kasar. Mereka melatih kehendak mereka, tepatnya otonomi. Harapan idealnya anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan aturan sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka mengenai otonomi ini. Inilah resolusi yang diharapkan. Jadi ini mengontrol atas tubuhnya, tapi otonomi itu diterapkan. Bagaimana anak cara pola-pola pendidikan yang diberikan kepada orang tua di masa ini kemandirian dan rasa malu. Ketika kaitannya dengan kontrol atas tubuhnya, mungkin terkaitannya dengan mungkin menjaga aurat ya, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh gitu ya, dan lain-lain. Jadi dengan pola asuh atau pendekatan yang tepat, yang dimana lebih cenderung ini otonomi yang diterapkan di fase atau tahap 2 menurut Erikson ini. Tahapan yang ketiga, psikososial yang ketiga ini adalah inisiatif dan QUIL, usia 3-6 tahun. Pada periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut berbuat salah. Oke, ini penyampaian dari saya. Mohon maafnya jika banyak kekurangannya, nanti bisa dipertegas oleh Prof. Marni. Sebelum ditutup, mungkin tawaran solusi kalau untuk dalam lembaga pendidikan anak usia dini untuk merangsang sebuah perkembangan sosial anak ini biar bisa melejit, berarti sebuah desain densitas main yang diberikan oleh guru atau lingkungan belajar yang diberikan oleh guru, di mana di sini harus merangsang adanya interaksi dari sebuah kegiatan tersendiri. Jadi pola bermain yang mengarah kepada unsur sosial itu kan ada sekitar 6 ya, unoccupiable, solitary, dan lain sebagainya. Jadi harapannya supaya bagaimana perkembangan melejit, berarti pendidik anak usia dini di lembaga pendidikan itu harus bisa merancang atau memberikan sebuah lingkungan belajar yang densitas mainnya itu mengarah kepada adanya interaksi sosial anak usia dini. Mungkin itu saja, Prof. Ngapunten banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, bagus sekali kok Mbak. Jadi ini memperkuat nanti pestalogi juga ada, tapi pestalogi itu enggak rinci sekali. Ini memperkuat bahwa kan teori attachment ya, bahwa kelekatan gaji dengan lingkungannya itu menjadi faktor yang sangat penting akan tumbuh kembangnya anak di kemudian hari ya. Nah, saya belum melihat perbedaan kedua pakar ini. Jadi sangat bagus kalau kedua pakar ini dibedakan bagaimana pranatalnya, terus natalnya dan postnatalnya. Postnatalnya. Mungkin coba Mbak. Nggih, Prof. Nanti saya akan lengkapi. Jadi misalnya kalau tadi bobel ya? Nggih, Bolbi. Bolbi. Ada bobel juga ada loh. Bobel juga ada pakar bobel. Bolbi. Kalau namanya ya mirip dengan nama anak-anak ya, Bolbi. Bolbi itu ternyata ahli pranatal juga ya, pakar pranatal. Nah, menurut Bolbi kan pranatal itu sangat juga
berpengaruh dan itu banyak terbukti ya. Kalau mau uji coba ya uji coba yang baik-baik. Oke. Jadi artinya karena anak nggak bisa kita akan kehilangan rasa manusiawi kita kalau uji cobanya yang buruk. Di coba yang baik itu ketika anak dalam kandungan diperhatikan sebaik-baiknya ya, jadi attach antara kedua orang tua ini betul-betul full ya, full sering disapa walaupun masih dalam kandungan gitu ya, sering disapa, sering diajak ngomong, diperdengarkan Murotal, murotal Al-Qur'an, musik. terus dalam situasi yang damai, adem ayem gitu kan. Kan bayi yang tidak dikehendaki kelahirannya pun itu secara psikologis juga berdampak ya. Misalnya antara anak pertama dan anak kedua itu jaraknya terlalu dekat gitu ya. Nah kan terus anak kedua ini karena jaraknya terlalu dekat orang tua belum siap punya anak lagi. Ini pun berbeda loh nanti ininya apa. Maka kalau kadang satu keluarga sifat anak beda-beda, ini satu istilahnya induk telur kok beda sifatnya itu mungkin juga psikologi ibu saat mengandung itu menerima kehadiran anak itu senang sekali ya. Anak pertama itu biasanya senang sekali. Anak pertama yang tidak aneh-aneh ya. Anak pertama yang memang dilahirkan dari perkawinan yang normal itu ya. Itu biasanya kan temanten baru itu sangat mengharapkan kehadiran anak. Orang tua ya, kakek neneknya juga begitu sehingga ketika pengantin perempuan kemudian hamil itu kan senang sekali didamba-dambakan itu ya. Nah, kebetulan mungkin belum karena temanten baru, belum ikut keluarga berencana ya, belum ikut KB gitu kan. Kesusulah anak kedua. Nah, dalam penerimaan anak kedua dan anak pertama itu kan kadang-kadang beda. Itu coba diamati kalau ada yang seperti itu, ada anak istilahnya kesundulan ya. Kalau di mana Mbak Leli tadi Lampung apa Palembang? Di Lampung, Prof. Kalau Lampung itu kesundulan itu apa ya? Kesundulan tahu nggak? Kesundulan itu Iya, yang anaknya masih 8 bulan atau 1 bulan ibunya sudah hamil lagi gitu ya, Prof. Tidak kesundulan. direncana mungkin ya, Prof. Tidak Tidak direncanakan terencana. karena teman baru masih muda, belum ada pengalaman. Nah itu coba diperhatikan anak-anak yang kesundulan itu, anak keduanya itu beda sifat anak pertama dan kedua. Ini juga bisa menjadi penelitian penting ini. Penelitian kepribadian anak pertama, anak kedua dalam kasus anak kesundulan itu ya. Jadi nyari berapa anak kesundulan ya, Bro, kalau gitu. Tapi itu penelitiannya bisa penelitian iseng saja, nggak usah penelitian disertasi itu. Tapi lucu juga ya, Bro, benar-benar bisa diteliti. 3 atau 5 pun bisa. Kalau kasus-kasus unik itu kan 3 atau 5 pun bisa gitu ya. Kepribadiannya seperti apa gitu. Atau kalau mau lihat kalau penelitian yang lebih untuk disertasi ya penelitian di lembaga pemasyarakatan anak. Ya, jadi di LP anak itu mengapa mereka bisa berbuat seperti itu ya melampaui batas-batas norma agama, norma hukum bahkan ya. Kalau norma hukum sudah dilanggar tentu norma adat, norma agama sudah dilewati juga. Nah itu mengapa ada anak yang bisa melampaui aturan-aturan itu.
Bisa penelitian di lembaga pemasyarakatan anak itu untuk disertasi bagus. Nanti bisa dibedakan misalnya lembaga pemasyarakatan untuk anak laki-laki dan lembaga pemasyarakatan untuk anak perempuan misalnya ya. Ini umur berapa ini Mbak Ida? 3 tahun, Prof. 3,5. Saya kira Mbak Ida tadi masih single loh. Ternyata wis Anaknya duwe 2, anak. Prof. Kali. Iya, cantik, irungnya mancung. Ngapunten, Prof. Nggak apa-apa, silakan loh. Yang punya anak diajak kuliah nggak apa-apa ya, biar ikut cerdas. Amin. Nah, Mbak Ida, jadi itu bedanya kedua tokoh ini sejak prenatal, terus kemudian saat masa-masa Natal itu ya, kelahiran itu, kemudian postnatalnya gitu ya. Atau kalau ya antara prenatal dan postnatal saja enggak apa-apa. Perbedaannya apa ya kedua tokoh ini gitu. Terus terang saya memang juga belum tahu kedua tokoh ini sepak terjangnya ini. Kalau agak lupa sih karena agenda kantor kok luar biasa akhir tahun itu. Udah pekerjaan sendiri banyak, tamunya banyak, nggak sempat bisa baca apa-apa. Padahal membaca itu sangat menyenangkan sebenarnya, tapi gimana sampai rumah udah capek sekali. Nah, itu Mbak Ida. Kalau mungkin setelah jenengan paparkan tadi, kira-kira apa ya perbedaan yang mungkin bisa perbedaan yang cukup signifikan ya antara kedua tokoh itu. Kalau untuk Bowlby ini kelekatan yang terbentuk dari masa pranatal, tapi kalau untuk Erikson ini menurut saya nih, Prof, ini unsur yang pertama adalah yang unsur pertama yang dapat mempengaruhi kepada proses sosial ini adalah yang diawali dari ego atau emosi. Kalau pemahaman membaca saya seperti itu. Nonton pilih keliru. Nggak apa-apa. Penguatan emosi. Iya si Bobby juga emosi. Attachment itu tidak lain adalah emosi. Jadi kelekatan. Jadi teori attachment Bowlby itu memang juga emosi ya. Emosi yang betul-betul terpenuhi. Emosi itu netral ya. Emosi itu bukan negatif ya. Emosi yang betul-betul terpenuhi anak sejak sebelum melahirkan itu sangat berpengaruh kan gitu. Bowlby kan begitu, Bowlby. Nah, Erikson itu berarti dia nggak nyebut pranatalnya ya? Prof, Boten kalau yang psikososial Erikson boten kepada pranatal. Tidak dikupas dari awal situ. Jadi langsung ke di masa mulai dari 3 tahunnya itu. Tapi kalau Bowlby ini titik tekannya pada itu pas waktu di masa pranatalnya, proses pembentukannya. Maka coba kalian tak baca kembali. Erikson tadi kan anak itu butuh aman ya, butuh tadi ada 3 hal tadi ya. Nah, dia kalau aman merasa terlindungi itu, nah yang saya sampaikan begini, bagaimana membuat anak itu lengket dalam arti perasaan ya, bukan fisik ya. Jadi dengan orang tua itu hubungannya sangat bagus, dekat, tetapi mandiri. Ada kan anak itu ketika dengan orang tua dekat, kemudian secara fisik digendong itu saya juga nggak senang anak yang sudah besar kok digendong. Jadi anak itu dengan orang tua dekat, emosinya dekat, aman, tapi tidak manja.
Ya, tapi mandiri itu yang ideal itu. Bukan berarti dekat dalam arti fisik. Sudah 5 tahun di mana-mana digendong, ke sekolah digendong, ditungguin. Itu dekat berlebihan ya, sehingga anak menjadi tidak mandiri. Overprotective ya, Prof. Protektif. Iya, overprotective. Overprotective ya. Saya yaitu ada tetangga yang menunggui anak saya minta untuk tidak ditunggui lagi, terus alasannya teman-temannya pada nakal. Nanti kan ada gurunya, anak itu dilatih untuk bisa menjaga diri dari serangan teman-temannya. Nanti kalau ditunggui terus anak menjadi ketergantungan, manja gitu ya, dan itu jauh dari sifat-sifat kemandirian. Nah, di Jepang itu, di Indonesia itu kekurangannya dalam melatih anak mandiri. Itu enggak tegaan. Melihat anak pakai baju sendiri, enggak tega gitu ya. Kalau orang Jepang kan tega. Mbok sulitnya kayak apa ya wis nganggo klambi dhewe. Susahnya seperti apa? Saya lihat betul ketika anak-anak tahu di Jepang itu pada ganti baju pakaian renang. Setelah renang mereka mandi, setelah mandi pakai baju sendiri gitu. Baju yang sudah disiapkan semua mandiri. Jadi mereka ambil sendiri baju dari tasnya masing-masing, dia siapkan sendiri di tempatnya gitu ya. Kemudian mereka berbilas dari air tempat renang ke air kamar mandi itu kan, mereka berjajar, enggak rebutan. Itu udah otomatis berjajar bagus gitu. Padahal anak-anak kecil itu sudah tahu bagaimana mengantri yang baik gitu. Itu luar biasa. Saya walaupun enggak lama di penelitian di sana, tapi ya banyak mencatat hal-hal penting ya di Jepang itu. Tapi ketika menjelang remaja, baru menjelang remaja itu anak sudah diminta untuk mandiri. Jadi tuntutan orang tua Jepang terhadap kemandirian anaknya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, tetapi walaupun Jepang itu majunya setinggi langit, tapi karakter nilai-nilai tradisional local wisdom-nya itu masih sangat kental ya. Jadi kalau menghormat ya sampai kepala hampir sampai lutut gitu. Jadi menghormat, ketemu orang menghormat. Kami datang itu semua juga menghormat. Arigato gozaimasu gitu ya. Jadi arigato gozaimasu gitu. Kita kalah dalam hal seperti itu gitu. Walaupun orang Jawa kadang sudah kehilangan local wisdom-nya itu. Lampung juga kan ada local wisdom, dimanapun kita ada local wisdom, tapi kadang-kadang saya heran mengapa orang itu mengalami kemajuan sedikit saja sudah lupa akan nilai-nilai kearifan yang dibawa dari desanya gitu ya, yang dibawa dari nenek moyang kita ya. Monggo waktu saya berikan kepada teman-teman, siapa yang akan memberikan komentar terhadap pembahasan dari Mbak Ida Munajah, Mbak Ida Munajah. Monggo. Prof. Ngapunten, Prof. Halo. Halo. Oke. Prof, untuk pendidikan anak usia dini yang di luar negeri itu atau yang di Jepang itu kan memang luar biasa ya, Prof. Baik sistemnya mulai dari waktu, SDM dan sebagainya. Tapi kalau tadi kita berbicara misalkan di Jepang mengarah kepada proses kemandirian anak itu, yang dimana di Jepang itu lebih mengangkat atau mempertahankan lokal wisdomnya. Padahal kita ibaratnya kenapa di Indonesia kok nggak bisa mengadopsi yang seperti itu gitu. Padahal kalau hal itu kan sangat mudah kita adopsi. Misalkan, oh di Jepang tidak ada nih seragam bagi anak usia dini atau anak sekolah pakai seragam tidak ada. Tapi di Jepang kan bebas. Terserah anak sak nyamane ngaten nggih Prof mau pakai pakaian apa sehingga proses kegiatan dengan yang diawali dengan pakaian yang
sesuka anak itu akan nanti memberikan efek kegiatan yang menyenangkan juga di lembaga pendidikannya. Tapi di Indonesia wajib pakai seragam gitu. Terus ya maksudnya hal-hal yang mudah kenapa sih Prof, maksudnya tuh kok di negara kita tuh masih seperti ini gitu. Seragam sendiri sebenarnya plus minus ya. Seragam itu plus minus. Nah, yang penting sebenarnya nyaman itu, nyaman. Kata kuncinya nyaman karena pakaian itu kan yang penting nyaman. Nah, seragam nggak masalah asal seragamnya itu nggak panas, tidak terbuat dari plastik ya. Bahkan kebanyakan kadang-kadang cari yang murah. Tapi kan rata-rata ya seperti itu Prof. Apalagi ada lembaga PAUD yang notabene-nya seragamnya berbentuk gamis. Bagaimana anak bisa bereksplorasi secara fisik motorik gitu kalau pakaiannya berbentuk gamis gitu. Apa ini setuju Bu. Kalau jadi gini, saya mau menyoroti tentang seragam. Jadi sebenarnya seragam itu bukan berarti menyeragamkan pikiran dan perasaan ya. Karena di Indonesia kita tahu, di Indonesia itu ekonomi itu sangat bervariasi, polarisasinya sangat tinggi. Ada yang miskin sekali mau beli seragam nggak pun kadang susah, ada yang sedang, dan itu kadang dalam satu sekolahan kalau sekolah negeri ya. Nah, agar tidak terjadi rendah diri anak-anak yang di bawah ya, yang ekonominya di bawah, itu seragam itu sangat bagus karena dengan seragam itu orang-orang kaya pun ya dipaksa pakai pakaian ya yang seragam itu nilai plusnya. Jadi sebenarnya seragam sendiri ada plusnya. Saya juga kasihan kalau tidak ada seragam. Coba nanti pakaian orang kaya bagus-bagus, yang mau randuwe elek-elek, sehingga orang yang nggak punya itu nanti tentu akan ada lebih ya, memperbesar minder kepercayaan diri ya, minder. Kan ada ini teori baru ya, mungkin saya belum bisa sebutkan pakarnya. Teori baru yang mau saya sampaikan, artinya kemarin belum pernah saya sampaikan, bahwa sekolah itu adalah fotokopi masyarakat. Gitu. Sekolah itu fotokopi masyarakat. Stratifikasi yang ada di masyarakat itu terbawa di sekolah. Sehingga sekolah itu dianggap sebagai melestarikan status quo, melanggengkan status quo dari masyarakatnya. Contohnya anaknya orang kaya, di sekolah itu lebih disayang-sayang gurunya, karena orang tua sering memberikan hadiah ke gurunya. Pakaiannya necis, walaupun seragam, wangi baunya. Orang tua yang sedang, ya hanya sedang memberikan, lah anaknya orang yang nggak punya itu nggak pernah ngasih apa-apa. Anaknya kadang-kadang juga memang diperingatkannya agak susah karena anaknya orang yang nggak punya itu di rumah selalu sering konflik dengan orang tua karena orang tua mengharapkan anak membantu pekerjaan orang tua ya. Orang tua sibuk cari nafkah kan, pagi sudah ke sawah atau pagi berdagang. Orang tua berharap anaknya yang masih SD kelas 3, kelas 4 bisa nyuci piring, nyuci baju, bisa menyapu. Ayah itu mengurus rumah tangga itu. Nah, ini kan yang namanya anak itu belum mencapai pekerjaan seperti itu. Anak itu sifat dasarnya adalah bermain. Ketika sifat dasar anak ini bermain, meniru, bercerita, berimajinasi, kemudian dipaksa dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang tua, sehingga kadang-kadang ada ngeyelnya dalam tanda kutip, nggak mau. Ketika nggak mau orang tuanya marah-marah gitu kan. Nah ini kan dari keluarga sudah terjadi konflik. Nah anak ini harapannya kepada gurunya ya, siapa lagi yang akan memperhatikan saya kalau bukan gurunya. Justru di sekolah kadang-kadang tidak mengerjakan tugas karena orang tua memberikan beban agak banyak, anak capek nggak sempat mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas kadang-kadang juga
tidak bisa karena di sekolah dia nggak concern. Mengapa nggak concern? Lah wis kesel kok. Berangkat sekolah udah capek, gimana mau concern? Tapi anaknya orang kaya bangun tidur sudah disodori susu, mandi pakai air hangat, sekolah sarapannya penuh gizi, dikasih uang saku. Anaknya orang nggak punya nggak dikasih uang saku. Makanya anak-anak saya itu kalau lihat temennya yang nggak bawa saku, selalu saya pesen tolong teman-temannya diamati, yang nggak jajan, nggak bisa jajan, yang ini dikasihlah. Nanti tak ijoli saya gitu. Sampai pernah anak saya yang nomor 2 itu sholat jamaah di masjid, lihat temannya itu celananya sobek, celana dia yang baru dia kasihkan ke temannya itu. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, sehingga sekolah tidak lebih dari arena melanggengkan status quo masyarakat, ya, arena konflik bahkan, ya. Mengapa arena konflik? Karena biasanya di masyarakat pun orang-orang yang tidak punya itu kadang juga tidak mendapatkan tempat. Kalau memanggil seenaknya sendiri gitu kan. Nek sing rodok lemu diceluk Bagong, sing rodok kuru diceluk Petro gitu kan. Kemudian dipanggil dengan sebutan-sebutan yang bukan nama aslinya gitu. Bully ya, Prof. Bully. Nah, seperti itu kan ketika di masyarakat stratifikasi ekonomi sosial itu mempengaruhi simbol, ini Bourdieu. Teori mana Bourdieu, baca teorinya Bourdieu ya. Bourdieu dan terkenal juga. Saya mungkin berharap sekalian membaca teorinya Bourdieu. Jadi simbol yang dibawa anak itu membuat jadi anak itu ke sekolah membawa modal simbolik gitu ya, modal simbolik. Modal simbolik ya pakaian, ya stratifikasi sosial, ya ke sekolah diantar mobil, kalau anaknya nggak punya ya jalan kaki atau pakai sepeda ondel yang jelek gitu. Ketika modal simbolik itu sebenarnya adalah menampakkan modal ekonomi, modal sosial gitu. Nah, ketika pertarungan modal yang ada di sekolah itu antara orang kaya dan orang miskin itu terjadi, maka disitulah fungsi sekolah itu yang mempertahankan status quo masyarakat itu. Sekolah adalah, saya punya tulisan ya yang membahas tentang itu, nanti saya cari. Itu tugas S3 loh. Saya ingat, saya menulis itu ketika saya mengerjakan tugas S3. Bahwa sekolah itu fotokopi masyarakat. Nah, sekolah itu multi level ya. Multi level itu lingkungannya berlapis-lapis gitu ya. Sebenarnya kalau apalagi menggunakan lapisan teori kultur sekolah yang pernah saya sampaikan toh, teori kultur sekolah itu. Nah, ketika terjadi konflik itu, maka orang Indonesia itu kecenderungannya itu mempertamakan diri. Mengapa? Karena kita dijajah oleh Belanda. Belanda itu nilai-nilai tidak hanya birokrasi ya, nilai-nilai apa saja ya, birokrasi, kemudian sosial, politik itu ya ingin, namanya penjajah itu ingin mempertamakan diri itu mengunggulkan dirinya, mendahulukan dirinya, menonjolkan dirinya. Kalau saya punya, ingin memperlihatkan saya itu punya. Itu kan Belanda. Nah, sehingga Belanda juga punya politik etik ya, etik politik ya, yang sebenarnya seperti menolong, tapi sebenarnya di situ melakukan penjajahan yang luar biasa. Jadi Belanda itu untuk melanggengkan status quo-nya kan, sekolah saja di tingkat-tingkat ya, di tingkat-tingkat sekolahnya khusus orang Londo sama orang bangsawan ya. Terus kemudian orang bangsawan saja
Terus orang bangsawan yang bangsawanin desa itu sekolahnya dewe. Terus sekolah wong desa banget ya dewe, yang hanya 3 tahun SD-nya itu. Londo itu sekolah saja di tingkat-tingkat. Kita bersyukur sama Jepang karena Jepang itu sudah berhasil memberantas tingkatan-tingkatan sekolahnya Belanda. Ya. Jepang itu maka SD ya 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu Jepang loh itu. Kalian tahu nggak itu sejarah itu? Jadi wajib belajar itu dari Jepang itu ya, Prof? Wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar itu sudah ke sini ya. Tapi yang membuat 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun itu Jepang. Semua sekolah sama. Ya, SD ya semua SD sama, nggak usah ada 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu. Nah, terus kemudian SMP ya 3 tahun, SMA 3 tahun, semua dinegerikan itu kan. Nah, sehingga SD elit itu kemudian semua diganti dengan SD negeri gitu loh, dibuat SD negeri semua yang sekolah ini Londo, sing Milo, sing apa aku lali kayak tingkatan-tingkatannya kan banyak ini. Nah, Belanda itu suka stratifikasi sosial seperti itu, mempertamakan diri. Nah, sehingga budaya mempertamakan diri itu susah dihapus, walaupun sudah melewati Jepang, sudah melewati kemerdekaan selama ini, karena turun-temurunnya itu masih terus dilanggengkan di masyarakat. Coba diperhatikan masyarakat kita, kaya sedikit itu pasti sudah memamerkan harta itu. Coba diperhatikan itu. Nah, sehingga tadi pertanyaan Mbak Ida tadi, mengapa di Jepang seperti itu, karena budaya masyarakat Jepang itu mengangkat lokal wisdom Jepang itu lokal wisdom yang sangat betul-betul luhur dan tidak negara yang tidak dijajah, sehingga lokal wisdomnya itu langsung tumbuh kembang secara baik, walaupun dia jenderal, walaupun dia direktur, walaupun dia jabatannya tinggi, tetap lokal wisdom itu, kearifan lokal itu terus embedded ke dalam dirinya. Jadi perbedaannya itu. Jadi jajahan Belanda itu elitis. Elitis itu yaitu tadi suka mengelitkan diri. Tidak terjangkau oleh mengelitkan diri. Caranya adalah menjaga jarak dengan orang awam, terus kemudian menonjolkan kelebihannya, mempertamakan, mendahulukan dirinya, itu. Dan itu saya kira kebanyakan karena yang dijajah Belanda itu orang Jawa. Orang Jawa itu seperti itu. Padahal sebenarnya orang Jawa punya nilai-nilai gotong royong, patembayan, nilai-nilai keluhuran budi, rendah hati, itu orang Jawa itu bagus. Tapi karena kemudian ada stratifikasi sosial yang dilanggengkan oleh Belanda, dan itu sampai sekarang susah terhapus. Birokrasi kita itu masih birokrasi ala elitis ya. Mungkin karena Jokowi aja yang jadi presiden, sehingga elitis itu pelan-pelan agak lebur ya, karena Jokowi orang desa gitu ya. Tapi Pak SBY itu masih elitis, Megawati apalagi sangat elitis gitu. Pak Harto itu diam-diam juga sangat elitis sebenarnya. Jadi susah terjangkau oleh masyarakat biasa, itu elitis. Blusukannya Jokowi itu sebenarnya memiliki arti penting untuk melunturkan elitisme di birokrasi di Indonesia. Nah, karena orang kaya di desa suka suka eksklusif ya, menonjolkan diri, maka itu terjadi juga kepada anak-anaknya ketika sekolah. Anak-anak orang kaya ketika sekolah, coba diperhatikan anak-anak orang kaya yang mereka anak dari dosen, anak dari guru, dengan anaknya orang kaya pengusaha, itu sangat beda, nilai-nilai tawaduknya itu ya.
Anak saya itu kalau diantar sekolah pakai mobil nggak mau sampai dekat sekolah. Takut yang nomor 2 apa nomor 3 itu. Jadi kalau diantar pakai mobil harus diturunkan di jauh dari sekolah. Biar nggak tahu teman-temannya kalau diantar pakai mobil itu. Ada yang seperti itu. Sampai sekarang dikasih uang saku. Itu kalau masih punya uang saku ya dikembalikan. Sampai marah dia kalau saya paksa. Ya dicelengi karo nggo sesuk. Sudah masih. Jadi dia saya biasakan juga hidup sederhana. Hidup sederhana. Baju kalau nggak dibelikan orang tua nggak pernah beli baju. Semua. Tapi mungkin berlebihan ya. Sampai kadang-kadang sudah mau menikah pun ya baju yang belikan orang tuanya ya, yang belikan ibunya itu yang sering ya. Jadi kecuali yang perempuan ini kan sudah bisa Shopee dia ya, kuliah sudah hampir selesai terus sudah bisa Shopee itu ya, beli Shopee, ibunya yang suruh bayar, virtual account-nya dikirim ke ibunya gitu. Tapi juga bajunya sederhana. Dia kalau ke kantor itu para pegawai itu ya Mbak Santi apa itu anak-anaknya Budikan ya sederhana, nggak ada yang menonjolkan diri, nggak ada. Malah anak saya yang perempuan kan 2, yang paling besar dosen yang di Solo itu yang menjadi sekretaris LPPM, pekerja keras juga, pegang 4 jurnal. Karena ketua LPPM-nya nggak begitu fungsi kan. Kemudian anak saya sebenarnya dia di fakultas. Wong masih dosen baru, tentu belum menjabat, tapi dia berhasil sebagai tim akreditasi prodi dan berhasil memperoleh A di prodi rekam medis, dia IT medis. Lalu sama Pak Rektor ditarik ke universitas, budekannya itu menangis sama anak saya itu karena apa ya sudah tapi dekan rektor tuh nggak tahu sebenarnya, kayaknya nggak tahu kalau dia itu ibunya siapa itu nggak tahu. Mungkin saat pengukuhan saja bu dekannya mungkin ya tahu, tapi awal-awal dia jadi dosen apa nggak pernah memberitahu teman-temannya, bu dekannya ya kalau ibunya juga mengajar itu. Nah, yang perempuan satunya ini dia itu tidak akan sarapan, ya nggak akan sarapan kalau yang diduduk kalau rumah itu belum bersih. Jadi dia itu nggak akan bisa menelan makanan kalau rumah itu belum bersih. Nah, didikan seperti itu kan ada aspek kemandirian. Nah, kebetulan dia di pondok ini mau ya dia tentu bebannya 2 karena dia di pondok itu dia memaknai Al-Qur'an dari awal sampai akhir dan sudah khatam sepertinya. Jadi bukan hanya bacaan ya, tapi dengan maknanya sekalian gitu ya, dengan hadis-hadis gitu. Dan dia juga kuliah ya, sambil kuliah. Ini sudah mau pendadaran. Yang perempuan itu kalau dibelikan apa sedikit ibunya itu syukurnya. Gitu. Jadi dia itu jauh tapi deket sama ibunya. Jauh tapi deket. Lah itu loh. Maka saya itu kalau kurang enak badan, yang saya WA itu anak saya yang perempuan itu. Sedang apa? Saya tanya gitu aja. Masih belajar atau masih membaca? Tadi yang habis ngaji dia terus lagi gitu ya. Ya, saya pun sudah merasa aman. Saya kurang enak badan ya. Kapan itu kok keringat dingin karena salah makan kayaknya itu. Keringat dingin kok enggak enak sekali itu. Saya WA anak saya. Saya tahu kalau anak saya belum tidur itu masih berjaga itu sudah merasa kayak ada temannya. Nah, hubungan-hubungan seperti itu kan saling memperkuat ya, saling memperkuat batin itu luar biasa dahsyat sekali itu. Dan tentu nanti kalau orang tua sudah nggak ada pun anak-anak jadi anak soleh-soleh kita akan mengirim doa ya kepada orang tua. Saya menyampaikan seperti ini bukan apa-apa agar mbak-mbak semua itu ya memperlakukan anak itu secara ya baik ya, walaupun misalnya penjenengan orang kaya, penjenengan orang berada, tapi tetap dididik sederhana itu enggak akan ada salahnya. Sehingga kalau dididik dengan sikap-sikap sederhana malah justru bisa empati dengan teman-temannya.
Dan itu sangat bagus kalau dia jadi pimpinan yang bisa egaliter, pimpinan yang bisa berempati gitu ya. Itu. Hampir semua anak-anak itu kok ya alhamdulillah empatinya itu tinggi. Anak saya 6. Anak saya 6. Nah itu Prof, kelebihannya yang punya banyak anak Prof. Kalau saya itu belum bisa membandingkan tingkat emosi atau tingkat perkembangan sosial anak, karena anak baru 1. Jadi yang dari lahir sampai dewasa yang memang saya didik cuma 1, jadi belum bisa membedakan. Padahal ya Prof, yang dari cerita Prof tadi, satu rumah saja dengan pola asuh yang sama itu akan melahirkan hal-hal yang walaupun baik tapi berbeda-beda gitu, tingkat kebaikannya itu berbeda-beda gitu, padahal pola asuh yang sama gitu ya, yang satunya dengan kebersihan yang luar biasa gitu, yang satunya dengan sosialnya yang luar biasa, atau malu kalau misal diantar mobil itu, padahal tingkat sosial yang diperlakukan di rumah itu kan sama ya Prof gitu ya, tapi menghasilkan hal-hal yang luar biasa dan berbeda-beda. Kalau saya tuh belum bisa karena memang baru 1 dan kok kayak gini ya yang masih gitu, kok responnya begini, kok efeknya begini, masih yang ke 1 tahap aja. Prof, saya mau ini loh Prof, mau menanggapi tentang seragam tadi Prof. Jadi ada kasus di Lampung, itu di Lampung Timur, itu saya pernah dipanggil dengan Bunda Pautnya. Bunda Paut di Indonesia itu biasanya istri bupati atau istri pejabat gitu ya. Nah, saya itu dipanggil ke komunitas mereka gitu. Jadi Bunda Paut lah gitu. Terus ada beberapa orang yang memang berkecimpung di Bunda Paut. Mereka tuh bertanya tentang seragam dengan saya, Prof. Jadi menurut Bu Leli gitu ya, yang notabene orang PAUD gitu, menurut itu seragam itu bagaimana gitu. Kalau bertanya tentang pribadi saya bilang seragam itu bagus tuh di sekolah diterapkan ke semua seragam gitu. Jadi yang seragam itu adalah identitas sekolah gitu. Kalau anak berangkat sekolah ada apa-apa di jalan, yang ini orang ini TK di mana nih gitu, sekolah di mana nih gitu, atau anak ini dari mana, itu penting banget. Tetapi memang pada saat dia sampai ke sekolah itu ada perbandingan seragam, karena gini, orang miskin pun, orang yang di bawah rata-rata itu, seragam tuh menjadi baju istimewa, sampai di rumah aja ngarit pakai seragam itu gitu ya. Jadi begitu sampai di sekolah itu seragam udah lecek, udah pokoknya warnanya udah nggak sama gitu dengan teman-temannya gitu. Jadi saya sampaikan itu, jadi seragam itu penting, tapi memang pemberian seragam yang nyaman untuk anak itu lebih penting gitu, karena pembuatan seragam maksudnya. Jadi mereka tuh malah ternyata sebelum nanya tuh mereka punya program. Jadi TK Kabupaten Lampung Timur tuh mau disamain Prof. Jadi lucu kan. Jadi saya bilang seragam itu adalah identitas lembaga atau identitas TK. Lah kalau semua di Lampung Timur tuh seragamnya sama, itu identitasnya di mana gitu kan. Jadi akhirnya bolehlah mungkin dibuatkan untuk kalau memang ada lomba-lomba di luar kabupaten gitu, atau jadi TK ini lomba di kabupaten, cuma kayaknya kalau lomba antar TK per kabupaten itu jarang terjadi ya. Jadi kesimpulannya jadi nggak boleh, bukan nggak boleh gitu, tapi memang seragam itu buat, memang perbedaan di seragam itu Prof di Lampung itu sangat Prof. Jadi memang kalau memungkinkan ditiadakan aja lah gitu ya. Jadi sekolah saya dulu, Prof, dari rumah mereka pakai seragam, Prof. Tapi begitu masuk ruang gerbang, mereka pakai baju ayah. Jadi namanya baju ayah, itu baju bebas yang disiapkan, yang dibawa dari rumah tapi ditinggal di sekolah gitu. Jadi mereka bajunya didobelin pakai baju ayah gitu. Jadi bebas gitu, ada yang ganti gitu. Jadi begitu sampai sekolah ganti seragam gitu, jadi ganti baju bebas. Itu manfaatnya ternyata banyak juga. Begitu kita ada menggambar, sekarang menggambar baju yang sedang dipakai itu hasilnya berbeda-beda. Ada yang kasih kembang-kembang, ada yang kasih lope-lope gitu, karena yang dia pakai berbeda. Jadi itu masih penyeragaman. Makanya sekarang ada clue, atau sekarang kalau saya seminar di guru-guru TK itu jargonnya gini, selamat tinggal seragam, selamat datang beragam. Gitu. Jadi sebelum jargon itu disebutkan Prof, itu saya selalu membagikan
kertas kepada guru atau membagikan kertas kepada orang tua. Nah, terus saya kasih waktu 10 menit suruh menggambar pemandangan. Itu 99% yang digambar gunung 2, matahari 1, sama apa tuh, pohon kelapa di pinggirnya. Itu 99% sama gitu. Itu yang saya selalu bilang bahwa pendidikan anak usia dini tak harus seragam gitu. Nggak harus sama bahwa gunung itu harus 2. Nggak harus sama bahwa matahari itu ada di tengah gunung gitu-gitulah. Jadi jargon kita selama tinggal seragam sama datang beragam gitu, Prof. Jadi kalau toh memang seragam memang harus ada, tetapi untuk identitas lembaga aja satu biji gitu dengan yang olahraga lah yang nyaman. Itu kalau dipakai kalau lagi ada misal karnaval antar TK dikumpulin di kecamatan atau di kelurahan, nah itu baru dipakai. Jadi bisa dibandingkan, oh ini TK ini gitu. Tapi kalau untuk kegiatan di sekolah atau di dalam lembaga itu sendiri, proses pembelajaran lebih baik tidak pakai seragam. Kemarin ini yang saya ambil dan saya ingat waktu Mbak Ati menunjukkan foto kegiatan anaknya ke saya, begitu pakai seragam semua itu saya akan susah, mana anaknya Mbak Ati gitu ya. Tapi kalau kemungkinan kalau bajunya berbeda, mungkin lebih cepat saya mengenali gitu. Oh, yang ini gitu. Tapi karena seragam, semua jilbabnya sama, bajunya sama, itu susah untuk mengidentifikasi. Oh, ini anaknya Mbak Ati. Oh, ini gitu. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan bahwa memang seragam itu penting, tapi tidak untuk proses pembelajaran gitu, Prof. Itu pendapat saya yang kemarin saya sampaikan. Kalau memang salah dibenarkan atau ditambahkan lah, Prof. Mungkin bisa menjadi satu masukan buat saya untuk saya bawa ke Lampung, dan ini penting loh gitu. Itu, Prof. Terima kasih. Iya. Apapun analisis kita, yang penting tidak ekstrim. Jadi dalam mensikapi Ibu Wali Kota atau Ibu Bupati tadi, yang penting nggak ekstrim. Ada gejala memang diseragamkan itu mungkin sebagai ajang bisnis misalnya ya. Tetapi kalau memang itu ada kebijakan itu kemudian dibelikan oleh dana pemerintah daerah, enggak apa-apa, tapi mungkin 1 minggu 1 hari ya, pakaian seragam Kabupaten Lampung Tengah misalnya. Sehari sekali karena kita ingin menghormati Ibu Bupati. Jadi saya selalu menyampaikan ketika kita menghadapi situasi yang konflik of interest itu ada teori juga loh itu. Itu dari Pak Imam Banadib. Jadi konflik of interest itu kadang-kadang kita dalam situasi yang apa ya? Sana punya interest, kita harus memutuskan interest mana yang mau kita pegang gitu kan. Itu kita selalu harus berpikir win-win solution. Win-win solution pun ada teori itu. Itu teori win-win solution itu saya baca di majalah Garuda. Saya dulu sering naik pesawat Garuda ya. Dulu kan Lion itu masih jarang. 20-15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu memang banyak Garuda. Nah, saya baca tulisannya siapa itu win-win solution, dasar sekali tuh. Saya mau cari teori-teori tentang win-win solution, kemudian ketemu negosiasi itu ya dari win-win solution itu, sehingga itu yang mendasari penelitian saya di Thailand. Nah, win-win solution, jadi kita jangan ekstrim menolak, juga tidak kemudian menerima sepenuhnya. Kemudian nanti mungkin ada yang penciri, jadi itu katakan seragam penciri kabupaten ya, seperti kurikulum. Ada lagi seragam penciri kecamatan, mungkin ada. Kalau sudah enggak ada jangan dimunculkan, tapi selalulah berada dalam situasi tengah ya, situasi tengah, enggak ekstrim. Karena kalau situasi tengah itu paling nyaman, paling enak. Kemudian saya senang seragam itu, seragam yang intinya nyaman ya. Kalau toh ada seragam yang nyaman, maka bahannya dari kaos. Walaupun warna-warni, tapi bahannya bahan kaos, kan nyaman toh bahan kaos itu. Mengapa anak suka pakai pakaian ayah? Karena pakaian ayah itu mungkin bahannya kaos, sehingga nyaman. Seragam bahannya tetron, panas, itu mungkin. Jadi kenyamanan ya, yang penting nyaman.
Entah Betul, seragam, Prof, entah betul. tidak, nomor satu itu adalah nyaman. Dan jangan ketat, anak-anak kok dipakai pakaian ketat, kemudian susah bergerak itu ya. Nah, kalau anak-anak itu ya sampai mungkin dari rumah sampai sekolah jilbabnya dipakai sebagai penciri dari sekolah ya. Enggak apa-apa. Dari rumah sampai sekolah pakai muslim, sampai pakai jilbab, sampai sekolah ketika pembelajaran enggak apa-apa lepas jilbabnya ya. Jilbabnya bisa dilepas. Ya, dilipat yang bagus. Dilipat yang bagus, ditaruh di loker-loker. Jadi satu anak kalau bisa ada satu loker itu ya. Untuk naruh sepatu, untuk naruh jilbab, sepatu bisa dilepas kan. Kalau anak-anak PAUD kan sepatu bisa dilepas di luar kan, di dalam nggak usah pakai sepatu biar bebas. Karena sepatu itu jangan-jangan sepatunya sesak nanti juga mengurangi pertumbuhan kaki anak itu kita khawatirkan juga. Siapa tahu orang tua kakinya sudah sesak, sepatunya sudah sesak tapi belum punya uang untuk membelikan sehingga tetap saja dipakai sehingga mengganggu pertumbuhan dari kaki itu. Nah, bisa dilepas itu ya. Itu. Jadi saya mensikapinya begitu Bu Leri, tidak usah ekstrim. Kalau memang ada permintaan ya diakomodir karena kalau pejabat itu nanti terkecewakan, sakit hati itu jangan sampai kemudian mengganggu kebijakan-kebijakan baik ya, kebijakan-kebijakan baik untuk anak-anak usia dini itu. Nah, saya kemarin diundang di Dikbudristek ya, saya harus nengahi antara tim pengembang dengan panitia nasional PPG karena mereka sedang bentrok berhadapan, betul-betul berhadapan. Aku sudah batin ini kok suasananya tegang sekali, kayak mau perang saja. Itu di Dikbudristek loh. Saya dari Kementerian Agama loh, disuruh nengahi pertarungan antara dua kubu. Tim pengembang maunya begini, tim panitia nasional maunya begini. Ya saya mengambil jalan tengah. Win-win solution. Sehingga teori win-win solution itu saya bawa kemana-mana itu. Padahal saya nggak tahu diundang ke situ itu suruh apa, saya heran. Saya sampai tanya sebelah saya, ini acara apa ya? Oh ini acara begini-begini. Aduh, acara ini serem banget. Terus akhirnya saya ya menyampaikan hampir 2 jam itu saya sampaikan ya bukti di lapangan begini, di lapangan begini, fakta yang ada begini-begini. Akhirnya Pak Dirjen, ya sudah kita putuskan. Jadi undangan harusnya 2 hari, ya malam itu bisa selesai. Saya sampai karena apa yang saya sampaikan itu sedikit mendukung pada satu pihak, tapi sebenarnya itu untuk kemaslahatan ya. Nah, sehingga saya kok kurang dari pihak yang satunya kok agak dipandang gimana. Saya nggak kuat menerima pandangan yang agak gimana. Saya langsung naik ke kamar saya. Ketika tiba di kamar saya ditotok, aduh jangan-jangan saya mau dibunuh. Ternyata dari panitia mau ngantar uang transport dan sedikit uang lelah gitu loh. Terus saya kira apa gitu. Waktu awal-awal ada kasus pembunuhan Joshua itu loh, saya diminta, terus kemudian diminta ke Bappenas ya menyampaikan paparan bagaimana sih masa depan guru-guru di Indonesia. Itu yang diundang, saya juga mewakili Dekan Tarbiyah di seluruh Indonesia dan di Bappenas ya, Bappenas. Dan itu saya sampaikan ketika saya menjaga suami sedang sakit di rumah sakit. Jadi di dalam saya sampai bingung. Padahal kan rumah sakit itu kalau mau adzan sholat itu ada Asmaul Husna yang dibaca agak keras. Padahal itu saat-saat saya presentasi Bappenas. Kemudian laptopnya saya bawa masuk ke saya kan kalau khawatir kalau saya presentasi di dalam Bapak terganggu, sedang sakit gitu. Tapi karena di luar mendengar suara Asmaul Husna agak keras, saya bawa masuk. Terus sama ditanya, Bu Marni, Prof Marni kok laptopnya dibawa kemana-mana gitu. Terus saya terus terang akhirnya ini sambil menjaga suami di rumah sakit. Jatuh dari plafon atas itu loh. Ya pokoknya itu. Jadi peran-peran kita di area publik itu memang juga kadang-kadang ada beririsan dengan peran-peran kita di aspek domestik, kita sebagai ibu, kita sebagai istri itu ya. Dan itu harus win-win solution Mbak Leni.
Jadi teori hari ini adalah win-win solution ya. Jangan Iya, menjadi Prof, orang bener yang kayaknya. jangan Bener. jadi orang yang ekstrim ya. Betul. Akhirnya kemarin diputuskan, soalnya itu dana diambil, jadi lembaga ditarik dana, Prof. Jadi kayak bisnis gitu. Jadi tapi akhirnya diambil ini, oh ya udah berarti olahraga aja, jadi bukan seragam yang itu. Jadi kan saya sarankan yang olahraga gitu, maksudnya memang kalau memang mau pakai seragam, ya yang dari kaos-kaos gitu. Itu juga untuk kalau kita memang keluar segala macam. Jadi mungkin keputusannya mungkin mereka pakai yang kaos itu. Tapi tetap kayaknya karena di situ ada ini, ada apa? Bisnis itu, Prof. Nah kan, feeling saya. Benar, Prof. Prof pemikirannya tuh bener tepat gitu kayaknya Nah, apa yang dipikirkan orang sudah pengalaman. Nah betul, Prof, pengalaman benar. Berbagi teruslah pengalaman sama kami, Prof, karena kami perlu pengalaman itu. Kami akan bawa pengalaman yang dari Prof ini ke kampung kami masing-masing untuk memang benar-benar kita terapin di sana tuh seperti apa sih gitu. Karena konflik itu sama tapi berbeda. Konflik yang terjadi di daerah-daerah itu sama tapi berbeda gitu. Kasusnya pasti sama, cuman permasalahan dan faktornya itu berbeda gitu. Konflik of interest. Betul, betul, Prof. Interestnya masing-masing daerah itu beda. Interestnya Setuju benar saya ini dengan Prof, ya Allah. Konflik of interest, muncullah win-win solution. Dan win-win solution itu rumusnya beda-beda, masing-masing daerah beda-beda. Wah, ini situasional. Nanti malah kita kupas nih win-win solution ini. Aduh, benar. Iya. Ya tadi yang teori dibaca juga itu bisa itu bisa jadi disertasi loh. Teori bahwa sekolah itu adalah fotokopi masyarakat untuk menjaga status quo masyarakat itu juga maka kalau jadi guru ya jadilah guru yang bisa mengayomi semua murid. Betul. Tanpa melihat karakteristik mereka, maka kan kalau kompetensi pedagogik yang pertama adalah kita dituntut untuk mengetahui karakteristik peserta didik, itu saya sangat cocok. Tetapi jangan sampai ketika kita sudah tahu karakteristik peserta didik, justru gurunya itu yang aneh-aneh. Oh, berarti anak wong sugih, anak murah duwe. Akhirnya ya nggak punya, justru yang nggak punya harus mendapatkan perhatian lebih. Jadi pendidikan yang baik itu yang inputnya tidak kurang baik, tapi lulusnya menjadi excellent gitu ya. Nah, benar, Prof. Itu satu poin di penilaian akreditasi itu sekolah itu ciri khas atau lokalismenya apa gitu. Memang ada penilainya, Prof, benar. Prof ini benar banget. Jadi memang sekolah itu harus bermasyarakat gitu. Jadi guru-gurunya harus tahu masyarakat itu kebiasaan apa, penghasilannya apa, budayanya seperti apa. Nah, itu masuk dalam penilaian salah satu poin penilaian di akreditasi TK itu sendiri, Prof. Jadi di sini penghasilannya apa gitu. Jadi kalau ada gurunya nggak tahu, itu yang jadi sanksinya itu kenapa kamu guru itu ngajar di sini kok nggak tahu apa-apa tentang lingkungan sini gitu. Jadi memang lokalisme itu memang diutamakan. Benar, maka sehingga kalau ada anaknya yang mungkin ada keanehan-keanehan, guru harus tahu. Jangan kemudian langsung dinilai negatif, tapi dicari akar masalahnya dulu. Mengapa dia misalnya kalau di TK mungkin belum ada tugas ya untuk anak-anak SD. Itu kalau ada tugas, anak itu belum mengerjakan tugas dan itu sering kemudian guru itu mengambil, oh ini malas, oh ini anak yang nggak beres. Itu yang saya nggak senang. Itu harus dicari dulu akar masalahnya apa. Jangan-jangan dia di rumah sudah memiliki beban yang luar biasa sehingga dan mungkin anak itu ingin mengerjakan tugas tapi tidak bisa, nggak ada yang bimbing gitu. Karena di sekolah dia capek, kemudian di sekolah itu dia mungkin nggak fokus, kemudian dia coba di teknik. Kalau anak itu nggak sangat menonjol kecerdasannya, anak-anak yang golongan ekonomi bawah itu biasanya juga di prestasinya juga agak bawah, kecuali dia sangat menonjol kecerdasannya. Sehingga anak-anak yang bisa melampaui dari ekonomi bawah langsung melejit ke atas, itu pasti anak yang sangat menonjol. Menonjolnya itu satu, kerja kerasnya ikut orang tua. Orang tua yang nggak punya, itu belum tentu dia nggak pekerja keras. Mungkin pekerja keras, tetapi nasib belum beruntung. Ya.
orang tua yang kurang tidak punya, itu memang dasarnya orang tuanya malas, itu juga banyak gitu. Udah banyak. Nah, kalau saya kan orang tua saya nggak punya tapi pekerja keras, itu yang saya tiru gitu kan. Bahkan orang tua saya itu mendidik saya begini, jangan mencari jenang, tapi carilah jeneng. Gitu ya. Jangan mencari jenang. Jadi jenang itu adalah materi. Tapi carilah nama. Nama itu adalah performan kita. Tunjukkan bahwa kita itu mampu apa dulu. Tunjukkan kita mampu ini, mampu ini, mampu ini, mampu ini. Tunjukkan itu. Itu nanti materi itu akan ngetut ngikuti gitu ya. Materi itu akan mengikuti dari kemampuan kita yang kita dharma baktikan ke lembaga gitu ya. Jadi jangan kita mengejar kedudukan. Saya menjabat dekan itu sebenarnya juga nggak mau. Kalau nggak dipaksa Pak Sukiman yang maksa saya memaksa Pak Sukiman ya. Saya Pak Kiman, mengapa nggak mau daftar dekan? Karena saya belum punya Skopus untuk guru besar waktu itu. Saya buatkan Skopus, saya publiskan sampai nanti bisa publish, Pak Kiman daftar dekan. Nggak mau, dia minta saya yang daftar, bahkan saya didaftarkan. Nah, itu apa ya? Karena orang percaya bahwa kita itu bisa, orang percaya bahwa kita itu mampu. Dan itu prosesnya panjang, bukan proses yang seketika. Itu orang memandang kita. Jadi kalau kita tiba-tiba ngomong saya itu orangnya peduli, itu tidak usah kita omongkan itu. Nggak perlu kita omongkan. Jadi apa penilaian orang terhadap diri kita itu proses panjang ya, nggak bisa 1 hari 2 hari. Dan itu nggak perlu kita omongkan, kita itu seperti apa, tapi biarlah orang menilai kita apa adanya kan gitu ya Mbak Leni, Mbak Isaura, Mbak Ati, Mbak Ida. Sekarang Mbak Isaura monggo mungkin tadi tanggapannya terhadap Mbak Ida. Ini mau berangkat ke sekolah nggak ibu-ibu cantik-cantik? Saya ke kampus, Prof. Iya. Di kampus. Sekarang ya. Oh ya udah, berarti kita ini kan sudah selesai ya, terakhir ya. Oke, Prof, terakhir. Oh ya, terakhir cuma PR-nya Mbak Ida tadi ya membandingkan 2 tokoh itu ya antara pranatal dan postnatal. Perbedaan kesamaan di pranatal postnatal nih. Ya. Kalau bisa di-submit di international conference kami sangat bagus ya nanti, sehingga boleh ada nama saya, boleh nggak ada. Tapi kalau memang nanti untuk kepentingan angka kredit bisa biar utuh, nggak usah ada nama saya, nggak apa-apa ya. Karena saya juga sudah banyak masuk di beberapa naskahnya mahasiswa yang lain ya, disertasi itu apa sudah banyak nanti. Biar itu bisa penuh nilainya untuk mbak-mbak semua ya. Tapi dipublish saja. Nah, Prof, kalau untuk afiliasinya boleh pakai nama kampus kita nggak? Afiliasinya? Boleh. Maksudnya? Kenapa tidak? Enggak. Boleh banget. Boleh kan? Kan kalian masih mahasiswa UIN kan? Oke, maksudnya afiliasinya pakai nama kampus kita asal aja gitu buat angka kreditnya. Kampus asal ya? Boleh mboten? Karena kan yang diakui itu afiliasi yang kampus asal, Prof, buat angka kredit. Ya, boleh. Kalau itu tugas saya loh ya. Oke. Afiliasinya boleh kampus asalnya, boleh ditulis pribadi. Tapi izin nggak apa-apa, Prof, kasih asalnya memang dari kampus juga harus wajib pakai nama asal kampus kita, kampus sekarang kita bekerja, Prof. Tapi izin sejelek tulisan kami masukin nama Prof ya. Apa? Ya, jadi meragukan itu di tulisan kaminya, bukan ke nama Profnya. Ya, kalau saya perhitungannya nanti kan hanya 60%, kalau berdua, kalau sendiri kan bisa 100%. Itu aja pertimbangannya. Kalau saya takutnya tulisan kayak gini loh Prof, Marli masuk tuh kan malu-malu sayanya. Nggak apa-apa. Ada batas minimal moten Prof di apakah international conference ataukah Sinta minimal berapa atau yang belum akreditasi gitu?
Oh, anu ya, ini ya yang mau bebas, Oh, di-submit. Tidak. bebas. Kalau saya menyarankan ke international conference yang tempat saya ya. Oh, nggih. Yang besok tanggal 20 itu. Mangke nyuwun pamfletnya ya, Prof. Oh, belum ya? Sudah saya kirim. Sudah. Udah di grup. Yang Nanti di grup Mbak Ida, Cobi, udah. nanti saya cek, Prof. Ya, Nggih. sudah. Nanti saya kirimi nomor kontaknya Mbak Arifah yang memanage itu ya. Yang mengelola international conference itu. Saya kira cukup, berarti perkuliahan kita, Mbak Isaura, Mbak Ati, nanti ke diskusinya disambung di lain kali ya. Siap, Prof. Saya juga belum sempat merekam kehadiran di SIA ya, nanti saya akan coba buka SIA-nya ya. Tamunya banyak, ada 20-an perguruan tinggi yang ke Jogja. Aduh. Ya, baik. Bahkan ada rektor juga, 2 rektor ke fakultas saya. Pak Rektor kok ke fakultas itu loh. Saya Pak Rektor nanti ketemu dengan Pak Rektor Jogja saja ya. Enggak usah, saya mau ketemu dengan Bu Dekan katanya. Ya sudah. Baik, sehat-sehat terus ya, Prof. Amin. Berarti perkuliahan kita selesai sampai di sini ya. Kalau ada apa-apa bisa kontak ya. Apalagi kalau sudah jadi guru besar itu ya. Harapan saya 40 tahun kalian sudah guru besar, terus tetap semangat. Ya. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita fokus sungguh-sungguh dan berdoa tentu ya. Dan tidak aneh-aneh itu. Ini mau 40 tahun, Prof. Oh, sudah mau 40. Mbak Ida kok ya sih 30 tahun, tak kira tadi itu belum punya anak. Masih muda banget ya Mbak Ida. Ya udah nanti kalau Mbak Ida ya menjelang 45 tahun itu sudah. Ini Oktober ini harusnya maju lektor kepala. Tapi belum S3, Prof. Skopusnya susah. Belum S3 skopusnya harus Q1 atau Q1 lah itu, makanya belum maju nunggu lulus. Ya pokoknya tetap semangat. Tetap semangat, mudah-mudahan memperoleh keberkahan yang berlipat-lipat dari Allah SWT dan dimudahkan, dilancarkan semua tugas-tugasnya, baik tugas di rumah, tugas di kampus, di masyarakat, dan tugas-tugas yang lain dimudahkan, dilancarkan, disukseskan, dan dipenuhi keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin banyak salah dan kilafnya mohon dimaafkan ya. Kita akhiri seluruh perkuliahan kita selama ini. Prof. Dengan juga minta maaf kalau ada hilang. Bu Nurjana juga ya, bila ada kekurangan juga dimaafkan. Kami sebagai tim teaching ya. Saya kira kalian belum minta maaf, sudah saya maafkan. Merasa kalian tidak ada yang salah gitu ya. Banyak salah, Prof. Insya Allah jumpa nanti secara luring kapan-kapan ya, bisa kita Ya Allah, amin. Semoga, Prof. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sehat terus. Amin.